Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asrina dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan melakukan observasi UMKM guna memenuhi tugas pengantar bisnis. Yuk langsung aja. Di sini saya lagi bersama dengan narasumber pemilik dari usaha UMKM ini. Mungkin yang pertama boleh diperkenalkan dulu namanya, Kak. Ya, nama saya Muhammad Alvan Khairi, biasa dipanggil ya Alvan. Oh iya. Mulai kapan usaha ini dibuka, Kak? Kalau mulai itu kayaknya setelah lulus dari SMK. Mulai Kira 2 tahun yang lalu ya? Ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Apa nama dari usaha ini, Kak? Nah, awalnya bingung mau bikin usaha apa, antara masa Alvan gitu kan kurang. Jadi karena nama terakhir saya menurut saya bagus. nama belakang Khoir, jadi Khoiri, jadi ya saya namain Khoir. Tapi sebelum itu saya itu condongnya ke bagian desain. Jadi akhirnya dinamai Khoir Design. Oh, berarti namanya Foundation gitu ya, Kak? Iya. Kira-kira berapa modal awal yang Kakak keluarkan untuk membuka usaha ini? Untuk modal itu saya nabung dari magang. Magang itu kan dari kelas 12 semester pertama. Itu langsung magang. Ada duit tabungan tuh, biasa ditransfer sama orang tua. Nah, setelah magang itu ada duit nganggur. Kalau saya belikan sesuatu, saya bingung beli apa. Soalnya waktu itu nggak ada yang pengen. Akhirnya kenapa nggak bikin usaha aja? Akhirnya yang saya beli pertama printernya ada di situ. Printer pertama. Boleh Kak diceritakan sedikit bagaimana memulai membuka usaha ini? Nah, awalnya itu iseng karena setelah lulus bingung mau ngapain. Teman-teman udah pada ada yang ngelamar di Sawitan sana jauh-jauh. Nah, pertama tuh selama sekolah tuh cuma mikir jadi pegawai Telkom aja. Akhirnya karena nggak sesuai sama passion, karena saya selalu lebih suka desain, akhirnya saya bikin jasa desain dulu. Jasa desain setelah berpikir cukup panjang, akhirnya kenapa nggak bikin jasa cetak undangan aja. Itu banyak tantangannya, mulai dari cara nyetaknya, kemudian jenis-jenis kertasnya apa aja. Jadi pas awal-awal itu banyak kerugiannya, mulai dari kertas sama tinta. Printer pertama itu nggak ada infusnya. Bayangin nyetak undangan nggak pakai infus. Itu nyuntiknya berapa kali? Sedangkan undangan pesanan pertama ada 100 kali cetakan. Akhirnya banyak kertas yang terbuang. Tapi dari situ belajar dari kesalahan, apa aja yang kurang, ini kenapa, itu kenapa, cara nyelesainnya gimana, begitu. Bagaimana cara Kakak mengatasi hal tersebut? Itu saya bikin catatan, biar suatu saat kalau misalnya terjadi lagi buka catatan, ingat kembali, akhirnya dapat solusi. Karena sering buka catatan, akhirnya sekarang jadi ingat. Jasa apa aja sih yang Kakak tawarkan di usaha ini? Jasa itu banyak, sebenarnya banyak, karena saya itu orangnya penasaran. Tapi rasa penasaran saya itu gimana caranya rasa penasaran saya bisa jadi duit. Akhirnya yang pertama itu jasa desain. Kemudian yang kedua jasa cetak undangan. Jasa itu tahu akrilik nggak? Akrilik yang biasa di nama dada atau nyetek guru-guru itu atau di papan kelas. Ya. Nah dari situ. Terus saya kepikiran buat beli kamera. Kepikiran aja. Soalnya saya pengen motret kayaknya asik. Soalnya dulu pernah tuh di kegiatan OSIS tuh saya bagian dokumentasi megang kamera doang. Kayaknya asik nih. Jepret sana jepret sini. Akhirnya pengen beli kamera. Nabung tuh cukup lama, soalnya kan kalau jasa cetak pertama kan jasa cetak undangan tuh nggak langsung terkumpul rame orang mau datang, nggak promosi dulu. Akhirnya terkumpul setelah 3 sampai 4 bulan lah. Akhirnya beli kamera yang second. Nah, ini kameranya. Ini kameranya ya. Ini kamera dibeli dari nabung selama 4 bulan itu. Ini cukup berkesan ya. Sebenarnya bukan kamera pertama sih. Ini kamera kedua.
Tapi yang lebih dipakai buat jasa itu yang ini, lebih buat jasa pemotretan. Sedangkan yang pertama itu yang ini. Nah, mereknya Penta. Ini berapa harganya dulu ya? Ini buat iseng-iseng aja sih, soalnya kan lagi pengen moto aja, pengen tahu dunia fotografi. Selain moto, bisa juga editing video sama bikin sejenis kayak ya edit video. Kira-kira berapa sih penghasilan kakak dalam per bulan atau per harinya? Nah, karena wirausaha itu gajinya nggak tetap, beda. Tapi kalau misalnya mau dihitung antara 2 sampai paling banyak 7 dalam sebulan. Jadi rata-ratanya berapa? Tapi nggak pasti kan. Bisa sebulan 3 juta, bisa 5 juta, tergantung rezeki. Oh iya. Nah, jika ingin memesan bagaimana sih kak sistem pemesanan dan pembayarannya? Nah, karena ini lagi pandemi Iya. kan nggak bisa kemana-mana. Di tempat saya bisa pesan via online. Deskripsi. Pembayarannya juga bisa melalui rekening. Lebih dimudahkan lagi kalau misalnya punya m-banking. Oh iya. Jadi tinggal transfer dari rumah, dari HP, udah pembayaran selesai, saya proses. Setelah jadi bisa saya antar. Gitu. Nah, dari kegiatan kakak yang banyak ini, di sini kakak bekerja sendiri atau ada pegawainya nggak sih kak? Nah, untuk sementara sendiri, tapi nggak tahu nanti ke depannya mungkin cari pegawai. Apa sih strategi kakak yang kakak terapkan dalam menjalankan usaha ini? Untuk strategi apa dulu? Misalnya pemasaran. Kalau pemasaran itu saya biasanya bikin iklan produk sendiri, saya foto-foto sendiri, akhirnya saya iklankan. Kadang juga belum sempat bikin iklan, ada yang pesan, padahal belum diiklankan. Itu karena banyak teman sih ya. Iya. Jadi banyak teman itu berpengaruh juga. Apa rencana dan harapan kakak ke depannya dalam usaha ini? Harapan saya ya mudahan usaha saya bisa lebih berkembang, lebih besar, buka cabang gitu. Jadi bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Amin. Ini. Nah, yang terakhir nih kak, mungkin kakak ada pesan buat orang yang ingin memulai usaha seperti kakak. Ya. Kuncinya itu cuma satu, jangan takut gagal, banyak-banyaklah mencoba. Karena dari kegagalan kita bisa dapat pembelajaran. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Insya Allah bakal dikasih jalan. Kalau sudah dikasih jalan, kamunya jangan muter-muter. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Itu tadi proses wawancara saya dengan Kak Alvan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.